Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada. Kali ini jejak anak negeri masih di daerah Jawa Barat. Ada yang tahu nggak kalau nipah dapat dijadikan gula merah? Bukan hanya gula merah, Abdi juga akan membuat makanan khas dari Jawa Barat berbahan dasar buah nipah. Bukan hanya itu, Abdi juga akan mengikuti proses hajatan yang diadakan oleh warga Jawa Barat. Bukan hanya adatnya, tapi juga masakannya. Wah, ini mah pasti ramai pisan, euy. Penasaran kan? Makanya tetap di jejak anak negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Jang, nuju naraon di dieu teh Jang? Paparahuan. Iya saang ngiringan. Hayu atuh Jang. Sebelum Abdi kenalkeun ada apa saja di daerah Pangandaran, Abdi mau lomba dulu nih sama anak-anak yang ada di sini. Lombanya balap perahu nih. Wah, pasti seru. Bukan hanya anak-anak nih yang suka bermain menggunakan perahu. Bahkan orang tua seperti Pak Sadli juga sering melakukan hal ini sebagai hiburan, penghilang lelah katanya. Oke atuh, kita mulai. Yo! Terus! Kayak terus! Ayo, dayung sekuat tenaga. Wah, ini mah Abdi yakin pasti menang nih. Ayo Jang, dayung. Loh, kok perahu Abdi nyasar nih? Kok perahu Abdi mah malah muter-muter gini? Kok jadi minggir? Aduh, si adekku mah hasil nyetirna. Bisa kalah ini mah. Ini salah satu perlombaan yang sering dimainkan anak-anak pesisir di daerah Pangandaran. Lomba ini cukup menguras tenaga juga ya. Hebat euy anak-anak di sini mah. Staminanya teh meni bagus pisan. Udah Abdi mah nyerah. Kali ini mah Abdi ngaku kalah. Jadi kegiatan anak-anak di daerah sini tuh seru banget nih. Jadi kalau setiap sore hari langsung main dayung-dayungan pakai kapal tuh ditemenin sama Aki di sini untuk menjaga keselamatan. Seru pisan ngadanya. Ayo tuh Dewi. Ayo. Kalau itu jadi kapukan. Setelah lelah balap perahu, kini Abdi akan ikut Pak Sadli dan Kang Dani untuk mengambil nira dari pohon nipah. Penasaran kan nira dari nipah seperti apa? Makanya ikutin Abdi terus ya. Menggunakan perahu, Abdi, Kang Dani, dan Pak Sadli menyusuri sungai untuk mencari nira yang telah keluar dari pohon nipah. Sebelum memanen nira nipah, Kang Dani mengajak Abdi ke pinggir sungai nih. Ada apa ya kira-kira? Kang, rek naon ka dieu teh Kang? Kapan kamu penasaran dengan hayang buah nira? Oh iya buah nira teh. Nipah teh ya. Oh, ek dituar ya. Iya, tuar habis. Sok atuh Kang kumaha Kang? Pas banget nih, tenaga mulai habis karena dayung. Dapat buah nipah buat nambah energi. Si bapak memang hebat, masih jago gunain goloknya. Aduh, nuhun ya Pak. Abdi cobian ya nipahnya. Mang, si ke batu. Itu terlalu tua. Oh, Waduh, gagal deh makan buah nipahnya. Ayolah Kang, Pak, kita langsung ambil nira aja. nah Mang, paling ditu. Aduh.
Akhirnya sampai juga nih di tempat Bapak Sadli mengambil nira. Berbeda dengan nira kelapa, aren atau lontar, nira tidak perlu menaiki pohon hingga atas. Batang buah pada pohon nira berada di bawah. Abdi pun lebih mudah mengambilnya. Tempat untuk menadah air nira nipah juga hanya menggunakan plastik. Fungsinya supaya lebih mudah untuk membungkusnya. Ternyata bukan dari pohon kelapa sama pohon aren aja buat dijadiin gula merah tuh. Nah, dari pohon nipah juga bisa dijadiin gula merah nih. Boleh dicoba ini teh, Ki? Penasaran rasanya gimana? Ternyata manis juga ya, sama kayak yang biasanya kita buat gula merah. Setelah nira diambil, kini tinggal membungkus kembali batang nira. Namun batang harus sedikit disayat atau dipotong agar air niranya kembali keluar. Nira pohon nipah akan keluar setelah 3 bulan saat pertama kali dipotong batang buahnya. Setelah itu, air nira akan terus keluar selama kurang lebih 3 bulan. Kami pun berpindah tempat untuk mengambil nira di pohon nipah yang lain. Kali ini biar Abdi yang kerjakan ya, Ki. Satu demi satu, hasil nira pohon nipah kami kumpulkan. Setelah tidak ada lagi yang dapat diambil, Abdi, Kang Dani, dan Pak Sadli kembali ke darat untuk mengolah nira menjadi gula merah. Sebelum mengolah nira nipah menjadi gula, Abdi mau buat makanan menggunakan buah nipah nih. Penasaran makanan apa? Simak baik-baik ya. Saya sama ibu-ibu mau masak apa, Bu? Cara. Cara, jadi kue cara. Rasanya manis? Manis. Wah, penasaran banget kan rasanya. Abdi kebagian untuk ngupas buah nipahnya, euy. Oke lah, Bu. Ibu-ibu pada sibuk bagi-bagi tugas, euy. Ada yang memarut kelapa untuk dijadikan santan dan juga membuat adonan. Sebenarnya cara buatnya cukup mudah nih. Campurkan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, dan juga vanili dan pengembang makanan ke dalam wadah. Aduk hingga rata. Setelah rata, masukkan santan secukupnya. Dan aduk kembali hingga rata. Abdi mah bantu Teh Novi sajalah, potong-potong buah nipah sebagai topping kue caranya nanti. Setelah adonan rata, kini saatnya membagi adonan menjadi 4 bagian dan masing-masing diberi pewarna makanan. Wah, atas iya naon deh, Bu? Atos, itu apun panggung lah. Oke, siap, Bu. Kalau sudah disuruh hidupkan api, berarti sudah mau mulai masak nih. Ayo, Bu. Kini kita mulai masak kuenya ya. Kela ngkuda nama tekengeng sirting caina gitu tah. Oh, Wah, ternyata kebanyakan minyaknya. Maaf atuh ya, Bu. Sekarang baru nih kita mulai masak. sakit, Bu. Cekap, Di. Lucu penggorengannya ada cetakannya. Setelah hampir matang, tambahkan buah nipah di atasnya. Memasak kue cara tidak dibalik ya. Jadi yang kering hanya dasarnya saja. As geuning teu utung kalat as teu budim. Alah, kumaha tuh, Bu? Yos. Gentos deui Oh, gentos satu. Kuno hejo deui. Lah, tetiasa abi teh. Itu Ya. ya Allah ya Robi. Waduh, salah lagi Sepertinya apinya kebesaran nih. Jadi angus gini deh. Sok atuh Abdi ulang lagi ya, Bu. Warna lain lah biar gak salah lagi. Agak pinuhan dikit Ya, Bu. biar agak berkembang bagus ini. Aduh, walau bahannya mudah, ternyata masaknya teh sulit, Sok lah, kali ini mah bisa lah pasti. Tapi penasaran, sama rasanya. Ini manis banget, lembut. Tapi yang sayangnya gosong jadi agak pahit. Jadi pengen nambah, Enak, Bu. Makan mulu. Tekengeng. Paling mah tutung kanggo abi we atuh ah. Aduh, kena marah lagi, Baru kali ini masak kena marah terus. Abis wangi dari kuenya bikin Abdi mau nyicip terus. Nah, ini salah satu ciri khas dari kue cara. Bagian atas dari kue dibikin mekar. Wah, Bu Isa menibisaan, bikin mekar kuenya.
jangan lupa tambahkan buah nipah di atasnya. Satu demi satu, kue cara dengan beraneka ragam warna jadi juga nih. Dan siap untuk dinikmati tentunya. Kue caranya udah jadi. Lihat nih, warna-warni ada merah, kuning, hijau. Pokoknya banyak warna di sini. Pengen tahu kan rasanya kayak gimana? Hayo Bu, langsung aja kita makan Bu. Kue cara merupakan salah satu kue favorit Abdi nih. Tapi baru kali ini Abdi makan kue cara buatan sendiri. Dan rasanya lebih mantap. Bentuknya yang unik menjadi salah satu alasan kue cara tetap eksis. Walaupun sudah ada sebelum Abdi ada. Rasanya manis, lembut. Tapi yang di bawahnya agak-agak kasar. Terus ini nih Bu. Ini apa Bu namanya? Ganggayong. Nah, ganggayongnya nih. Enak banget. Jadi rasanya tuh kayak tulang kaling tapi lebih enak ini. Bukan hanya orang dewasa, kue cara juga sangat digemari oleh anak-anak. Kini kue cara jadi salah satu kue wajib di acara besar seperti lebaran dan juga hajatan di daerah Pangandaran. Kini saatnya mengolah nira nipah menjadi gula. Caranya masih sama nih dengan pembuatan gula dari nira kelapa dan juga nira aren. Pertama, nira dimasak terlebih dahulu. Nira nipah harus langsung dimasak karena jika tidak rasanya akan berubah menjadi asam. Penyaringan nira agar memastikan nira benar-benar bersih, agar nira juga tidak asam. Pembuatan gula nipah hanya menggunakan nira nipah tanpa bahan campuran lain. Selagi menunggu mendidih, Abdi dan Aki menyiapkan cetakan gulanya. Oh iya alatnya Ki. Naon dinami? Oh citakan. Dinamiana naon citakan? Ganduan. Oh ganduan. Biasanya terus misalnya dikadiekeun sabaraha lami Ki jadi teasna teh? 5 menit. 5 menit. 5 menit karek bisa diangkat. Setelah mendidih, buih dari rebusan nira nipah harus dibuang. Susah-susah gampang ya ternyata membuat gula nipah. Meh naon Ki teh Ki di piceun? Aya getahna. Oh iya teh getahna. Getah nira iya. Getah nira. Getah nipah. Oh getah nipah. Setelah mendidih, barulah nira mulai diaduk agar tidak gosong. Akhirnya, nira mulai mengental dan hampir matang. Setelah nira mengental, harus cepat menaruhnya di cetakan. Di sini proses tersulit membuat gula menurut Abdi. Nah, sekarang gula nipah siap untuk digunakan. Ki nyobiannya Biki. Mangga. Amisnya Kinya. Tapi teh nah bet rada koneng biasana gula beureum mah nya beureum we coklat gitu Ki. Nah Ki. Kumaha situasi Cuaca. cuaca. Jadi lamun cuacana sae koneng. Lamun cuacana teh sae coklat. Oh, gitu. Wah, tapi warnanya jadi lebih cantik ya. Oh iya, selain itu, gula dari nira nipah kabarnya juga lebih rendah kalori dan bagus untuk penderita diabetes. Gula nipahnya udah jadi. Aduh panas. Nah, tinggal diolah sama masakan nih. Terutama sama sambal. Wah, pasti mantep banget. Hayu Ki urang bawa we Ki. Setelah gula nipahnya siap, kini Abdi akan membuat makanan yang berbahan dasar gula nipah. Nah, kali ini saya sama ibu-ibu mau bikin apa nih, Bu? Cocorot. Cocorot. Hayo tuh, Bu, kita langsung. Cara bikinnya mudah banget nih. Campurkan tepung beras, tepung tapioka, dan juga kapur sirih yang dilarutkan. Aduk hingga rata dan adonan menjadi kalis. Wah, tugas Abdi kali ini mah meni gampil euy. Cuma mencairkan gula. Oh ya, gula yang Abdi pakai gula dari nira pohon nipah nih. Tapi dengan ukuran yang besar. Beda sama yang Abdi buat ya.
Bu, gulana tos cair, Bu. Kumaha deui? Terus anukeun kana adonan. Oh, mangga, Bu. Setelah gula mencair seluruhnya, campurkan gula secukupnya ke dalam adonan yang telah kalis. Eits, gulanya disaring ya, agar kotorannya tidak ikut masuk ke dalam adonan kue cocorot. Deui, Bu. Sadayana ieu teh. Tos lah. Sakit, cekap. Deui. Tos. Oh, pamang. Pamalinya. Aduk hingga gula dan adonan tercampur rata. Makanan khas Pangandaran ini sudah mulai sulit dijumpai jika tidak ada hari-hari besar atau pasaran dadakan. Terus dinaonkeun deui teh, Bu. Terus dianukeun kana ieu adonanana kana cangkang cocor. Oh. Nah, Bu, eta kunaon di tong-tong kitu, Bu? Kan beli bocoran lah. Oh, beli bocor. Bocor mah awon ke. Mun ieu mah henteu nya, Bu. Saya. Henteu nya. Wah, bungkus dari kue cocorotnya meni unik pisan euy. Sebelum masukkan adonannya, Abdi mau bikin bungkusnya ah. Caranya susah-susah gampang ini teh euy. Ambil daun kelapa yang masih muda, bentuk daun seperti corong atau kerucut. Bahan bisa terdiri dari beberapa lembar daun. Awas, jangan sampai ada celah ya, biar adonannya teh tidak keluar atau bocor. Nah, jadi deh bungkus cocorotnya. Kini tinggal masukkan adonan cocorot ke dalam daun kelapa yang telah dibentuk. Lalu kukus cocorot dalam sepan. Harum dari adonan cocorotnya membuat Abdi penasaran sama rasanya, euy. Cicip dikit, boleh kali ya? Bu, enak manis. Laos pisan. Mentahnya aja udah enak ini, euy. Gimana matengnya nanti ya? Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya cocorot siap untuk disajikan. Nah, ini dia nih, makanan cocorotnya udah jadi. Bentuknya unik banget ya tuh. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Ayo buah, makan lagi! Gak kebayang ternyata rasanya teh meni raos pisan. Rasa manisnya juga pas pisan, euy. Jadi rasanya tuh manis banget. Genyal nih ketika dimakan. Nah, terus ini nih bungkusnya tuh ngaruh banget sama rasa. Walau rasanya nikmat, cocorot sudah mulai jarang ditemui jika tidak pada acara hajatan atau hari raya besar seperti Lebaran. Padahal selain nikmat, cocorot juga sangat mengenyangkan dan rendah gula jika dibuat dengan gula dari nira nipah. Hari ini ada yang spesial nih. Abdi mau mengikuti acara selamatan sunatan plus akekah yang diadakan oleh salah satu warga desa Jatisari, Kabupaten Bandung. Acara diawali dengan pemotongan 2 ekor domba sebagai salah satu syarat dari akikah. Wah, meni besar pisan euy domba yang disembelihnya. Mantap ini mah. Sesepuh juga memberikan doa serta beberapa benda yang akan dikubur. Proses ini biasa disebut ruwatan. Ruwatan biasa dilakukan sebagai harapan kelak menjadi anak yang sehat serta berguna bagi agama dan bangsanya. Kayaknya seru nih kalau ikut nimbrung. Kang, tiasa Abi ngebantosan. Mangga. Kalian ya, Kang. Iya, sok lah. Bukan pekerjaan mudah nih ngulitin domba. Kalau salah bisa sobek dan kulitnya nggak bisa dimanfaatin. Setelah dikuliti, bagian domba pun dibagi-bagi. Daging dan tulangnya dipotong-potong secara gotong royong nih. Dan sudah tahu tugasnya masing-masing. Ada yang unik nih, biasanya saat memotong daging teh, ada anak-anak yang curi start untuk membakar satenya. Termasuk pengantin sunatnya nih. Wah, kalau urusan makan mah, Abdi juga nggak boleh ketinggalan. Ikut ya. Biasanya anak-anak akan membakar sate di sembarang tempat atau tungku api tempat memasak. Wah, biar Abdi yang bakar lah, biar jos rasanya.
Kebetulan Abdi juga mulai lapar, euy. Wah, udah mateng, euy. Nyobian satu boleh kali ya? Anyungkeun hiji wios. Iya. Asik. Nuhun ya. Ya orang tuang. Hiji, 2, 3, makan. Lumayan buat ganjel lapar. Setelah perut terisi dengan sate, Abdi mau gangguin para ibu-ibu yang bergotong royong masak buat acara. Ada beberapa menu masakan nih yang dibuat di sini. Tradisi di Desa Jatisari, jika ada salah satu warga yang punya acara, maka tanpa diminta, para tetangga teh langsung siap membantu. Wah, meneh kompak pisan euy warga Desa Jatisari mah. Ada yang membersihkan sayuran, memotong sayuran, dan menyiapkan bumbu hingga memasak bahan yang telah disiapkan. Bu, nu nyiksikan naon, Bu? Wortel. Oh, wortel. Ya, sambil ngiringan. Nah, ipis-ipisnya punya. Memang ajang seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh tetangga untuk saling bersilaturahmi, karena biasanya pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Banyaknya warga atau tetangga yang bantu kadang membuat yang punya hajat malah tidak melakukan apa-apa loh. Hebat pisan lah warga di sini mah. Bukan hanya para ibu-ibunya nih, para lelakinya juga membantu memasak. Tuh, yang masak nasi bapak-bapak semua. Setelah masak, nasi dicarik nih atau dikipas sambil diaduk agar lebih enak. Sepertinya tiap orang sudah tahu tugasnya masing-masing, jadi tidak ada yang diam atau sekedar jadi mandor di sini. Dengan begini, makanan akan lebih cepat selesai nih. Salah satu masakan sudah setengah jadi nih. Ayam telah dibumbui dan matang. Kini tinggal digoreng saja. Setelah digoreng, ayam menjadi salah satu menu yang siap untuk disajikan ataupun dibungkus sebagai antaran. Setelah semua masakan jadi, semua dibungkus satu persatu. Menu dalam antaran berupa nasi, sayur, dan lauk pauk, dan juga sate akan disimpan di dalam satu wadah untuk dibagikan kepada warga sekitar. Tetap nih, dalam membungkusnya dilakukan secara gotong royong. Menigesit pisan euy teteh-teteh dan ibu-ibu di sini mah. Setelah dibungkus, besek atau bungkusan makanan dikelompokkan untuk dibawa dan dibagikan. Selain dibungkus, ada juga makanan yang ditempatkan di dalam rantang. Tapi jumlah rantang untuk antaran tidak sebanyak antaran makanan. Iya. Nah, jadi bedanya yang tadi sama rantang ini rantang itu khusus untuk keluarga terdekat. Betul kan, Bu ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari porsinya aja udah berbeda, lebih banyak untuk keluarga ya. Ayo Bu, lanjut Bu, kita bungkusin lagi. Iya. Masakan yang ada di depan Abdi memang menggiurkan, euy. Nyobian bisa kali ya. Bu, yang nyobian atuh Bu hiji we, Bu. Pios. Nuhun, Bu. Siap. Harus pisan, Bu. Setelah bungkusan selesai, saatnya mengantarkan ke tempat tujuan. Biasanya jarak untuk mengantarkan makanan tidak terlalu jauh, jadi cukup berjalan kaki. Tradisi di sini, seluruh warga sekitar memang akan mendapatkan makanan. Ada hampir 500 porsi makanan yang akan diberikan sang punya hajat kepada para tetangga dan juga sanak saudara. Wah, lebih banyak juga ya porsinya. Wah, ternyata lumayan jauh, euy. Aduh, akhirnya sampai juga nih antaran buat rantangnya. Ibu rantangna. Enggak, ke diwihkeun deui tos diwasuh. Ternyata rantangnya nggak ditinggal, jadi Abdi menunggu sebentar untuk mengambil rantang dikosongkan. Selain rantang, Teteh juga menurunkan beberapa nasi box yang dititip untuk dibagikan. Setelah rantang dikembalikan, Abdi meneruskan antaran. Rantangna dicanaknya, nuhun sadayana. Assalamualaikum. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan seni budaya. Ini acara yang Abdi tunggu. Ada mah, Acara dimulai dengan menyalakan petasan. Biasanya yang menyalakan yang punya hajat.
Tapi karena pengantin sunatnya takut, jadi diwakilin sama Abdi ya. Suara petasan langsung diiringi dengan musik tradisional sebagai pertanda acara kesenian dimulai. Persiapan pun dilakukan oleh para pemain. Kesenian yang akan ditampilkan yaitu Singa Depok dan juga Kuda Ronggeng. Wah, jadi penasaran seperti apa ya? Wah, kalau kuda ronggeng sudah bisa ditebak nih, kudanya dapat menari jika musik didendangkan. Wah, hebat pisan, kuda bisa seperti ini. Kalah Abdi mah sama si kuda kalau soal menari. Sepertinya Singa Depok juga sudah siap nih. Pengantin sunatnya sudah naik di atas singanya nih. Kira-kira mau apa ya? Wih, nari sambil mengangkat anak yang menaiki boneka singa. Menih hebat pisan, akang-akang penarinya. Ternyata pengantin sunatnya juga senang, naik singa yang diajak menari. Kirain takut. Gerakan serentak penari juga membuat irama goyangan dari Singa Depok terlihat indah. Aduh, ini mah jadi pengen ikut goyang. Abdi juga mau coba mengangkat Singa Depoknya sambil menari. Wah, ternyata sulit juga loh menari dengan ada beban di pundak. Salutlah sama penari Singa Depok. Aduh, ternyata capek juga terus pegel. Mungkin yang lain udah pada biasa. Kang, lanjut Kang. Bukan cuma Singa Depok nih yang gak sabar mau nunjukin atraksinya. Lihat, kuda ronggeng juga mulai goyang. Meni meriah pisan acaranya. Setelah sedikit acara perkenalan, kini masuk acara inti. Sebelum arak-arakan, anak yang disunat mengikuti proses sungkeman. Ini juga ada jadi salah satu rangkaian wajib di sini untuk acara sunatan. Wah, bagus ya. Dari kecil sudah diajarkan untuk hormat dan selalu berterima kasih kepada orang tua. Semoga sampai besar hormat sama orang tua ya, Jang. Setelah sungkeman selesai, saatnya mengarak pengantin sunat keliling kampung. Bagai raja dalam sehari, pengantin sunat beserta beberapa kerabat diarak menggunakan kuda ronggeng dan juga Singa Depok. Arak-arakan dimulai dari depan rumah. Biasanya arak-arakan dilakukan dengan jarak yang cukup jauh. Namun untuk menghindari kerumunan yang cukup banyak, jarak untuk arak-arakan pun dibatasi. Tidak ada arti khusus dalam arak-arakan. Pada waktu dulunya, arak-arakan lebih untuk membujuk pengantin sunat agar mau disunat dengan dijanjikan diarak jika mau disunat. Setelah lelah berarak-arakan, saatnya menikmati hidangan yang ada nih. Kebetulan, udah lapar pisan. Abis payungin pengantin sunatnya. Lapar banget. Ternyata capek banget sampai lapar kayak gini. Tadi saya habis joget-joget, naik singa-singaan. Pokoknya seru-seruan bareng sama warga sini. Wah, tradisinya bener-bener bagus banget. Ayo lanjut makan.